Saya Emily Triantoro. Kami di sini akan menjelaskan materi himpunan. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Seperti telah kita ketahui bahwa matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya konsep dasar himpunan yang hampir mendasari seluruh cabang matematika. Himpunan sendiri berhubungan erat dengan keseharian kita. Dengan belajar himpunan, kita diharapkan mampu memahami dari materi himpunan itu sendiri yang mungkin bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga setelah kita mempelajari apa itu himpunan, kita bisa memahaminya. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan judul yang tertera pada halaman judul yang bertuliskan himpunan, maka penulis sajikan dalam buku ini sesuai dengan judul, yakni seputar teori himpunan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh soal dan pembahasannya. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian himpunan. Menurut buku pengantar dasar matematika karangan Sugiarto, konsep himpunan mendasari hampir semua cabang matematika. Jules Cantor dianggap sebagai bapak teori himpunan. Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak. Notasi. Notasi dan simbol-simbol baku yang digunakan dalam penulisan himpunan. Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol kurung kurawal. Contoh, A sama dengan terdiri dari 1, 2, 3. Yang kedua, anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh, A sama dengan himpunan terdiri dari A, B, C, X, dan Y. Yang ketiga, notasi anggota himpunan. Contoh, A sama dengan himpunan terdiri dari 1, 2, 3. Maka satu anggota himpunan A. Yang kelima, notasi bukan anggota himpunan. Contoh, A sama dengan himpunan terdiri dari 1, 2, dan 3. Maka 4 bukan anggota himpunan A. Kelima, notasi himpunan bagian. Contoh, artinya himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Yang terakhir, notasi proper subset. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga tetapi, maka A adalah proper subset dari himpunan B. Notasinya dan maka. Dan sama dengan banyaknya anggota himpunan. Contoh, A sama dengan terdiri dari A, B, C, dan E. Maka nilai mutlak dari A sama dengan 5. Maka sama dengan himpunan universal atau semesta. Contoh, U sama dengan terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Contoh, P himpunan terdiri dari 1, 2, dan 3. Huruf Z, himpunan bilangan natural. Contoh, N sama dengan 1 dan 2. Huruf Z, bilangan bulat. Contoh Z, himpunan terdiri dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Huruf Q sama dengan himpunan bilangan rasional. Huruf R, himpunan bilangan real. Dan huruf C, himpunan bilangan kompleks. Penulisan himpunan. Penulisan himpunan terbagi menjadi yang pertama ada listing metode. Mendaftarkan semua anggotanya. A sama dengan menyatakan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua ada description metode. Menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasi menyatakan himpunan X sedemikian sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A sama dengan menyatakan himpunan X sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Yang ketiga, ada diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang menjelaskan hubungan himpunan sementara beserta beberapa himpunan di dalamnya. Misalnya himpunan semesta beserta himpunan A dan B. A sama dengan menyatakan himpunan 2, 3, 5, 7. B sama dengan menyatakan himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10.
C. Macam-macam himpunan. A. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga atau finite set yaitu himpunan yang jumlah elemennya berhingga. Contoh, A sama dengan menyatakan X nilai mutlak X adalah 3 bilangan ganjil pertama sama dengan himpunan terdiri dari 1, 3, 5. B. B sama dengan menyatakan X nilai mutlak 5 kurang dari X kurang dari 15, X sama dengan bilangan genap sama dengan himpunan terdiri dari 6, 8, 10, 12, 14. Yang B, himpunan tak terhingga atau infinite set yaitu himpunan yang jumlah elemennya tidak terhingga. Contohnya A sama dengan menyatakan X nilai mutlak X adalah bilangan genap lebih dari 2 sama dengan himpunan terdiri dari 4, 6, 8, 12, 14. B. B sama dengan menyatakan X nilai mutlak X adalah bilangan asli lebih dari 5 sama dengan himpunan terdiri dari 6, 7, 8, 9, 10. C. Himpunan sama yaitu himpunan yang memiliki elemen-elemen yang sama walaupun urutannya berbeda. Contoh, jika A sama dengan menyatakan 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan menyatakan 4, 2, 3, 5, maka A sama dengan B. D. Himpunan bagian atau yaitu himpunan yang seluruh anggota berada di himpunan lain. Unsur himpunan bias berupa sekelompok bilangan real, variabel, konstanta, atau bilangan bulat dan lain-lain. Contoh 1, A sama dengan menyatakan 13, 15, 17. B sama dengan menyatakan 13, 14, 15, 16, dan 17. Di sini himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Maka A himpunan B karena anggota A juga merupakan anggota B. Contoh 2, A sama dengan menyatakan 1, 2, 3. B sama dengan menyatakan 1, 2, 3, 4, 6. C sama dengan menyatakan 8, 9, 10. Dapat diketahui himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, atau kita tulis dengan simbol A, himpunan bagian B. Hal ini juga artinya himpunan B adalah superset dari himpunan A, atau disimbolkan dengan B superset A. Anggota himpunan C tidak ada dalam anggota himpunan A atau B, sehingga himpunan C bukan bagian dari himpunan A. C bukan bagian dari A, juga bukan himpunan B. C bukan himpunan bagian B. Bab 3. Permasalahan yang bisa diselesaikan dengan himpunan. Himpunan memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, lurus, teratur, dan metodis. Meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif. Jika Anda datang ke kebun binatang di daerah Anda, di sana Anda akan menemukan banyak jenis hewan dan akan membaginya menjadi 2 kategori, diantaranya herbivora dan karnivora. Kelompok tersebut bisa dibuat seperti ini. Herbivora antara lain kelinci, kambing, rusa, kuda, orangutan, monyet, dan beruang. Kumpulan karnivora antara lain harimau, buaya, beruang, singa, monyet, dan orangutan. Anda pasti akan menemukan hewan yang termasuk dalam jenis herbivora dan karnivora, termasuk beruang, orangutan, dan monyet. Berikut adalah contoh soal himpunan. Tulislah himpunan berikut dengan mencantumkan anggotanya. A. Himpunan hewan berkaki 4. B. Himpunan kendaraan roda 2. C. Himpunan suku di Indonesia. D. Himpunan alat tulis. Dengan keanggotaan terdaftar asosiasi: A. Anjing, sapi, kucing, kuda, keledai. B. Sepeda motor dan motor balap. C. Jawa, Batak, Bali, Asmat, Minang, dan Dayak. D. Pensil, pulpen, penghapus,
dan penggaris. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan dalam pembuatan makalah ini. Di antaranya yaitu 1. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. 2. Dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasa dan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis. Contoh soal. Contoh soalnya saya mengambil di buku Bapak halaman 49 soal nomor 5 dan 6. Nomor 5 dari soal ialah misalkan A menyatakan himpunan 123, B menyatakan himpunan 012, C menyatakan himpunan 312, D menyatakan himpunan ABC, E menyatakan himpunan 12, F menyatakan himpunan 0123, dan G menyatakan himpunan bilangan antara 0 dan 4. A. Himpunan manakah yang sama dengan A? Himpunan yang sama dengan A ialah C dan G, karena sama-sama memiliki 3 himpunan. B. Himpunan manakah yang ekivalen dengan A? Yang ekivalen dengan A ialah B, C, D, G. B menyatakan himpunan 012, C menyatakan himpunan 312, D menyatakan himpunan A, B, C, G menyatakan bilangan cacah antara 0 dan 4. Maksud bilangan cacah 0 dan 4 itu 1, 2, 3. Maksud ekivalen itu ialah memiliki nilai yang sama, seharga, dan sebanding. Jika H dan I adalah himpunan sedemikian sehingga berlaku H sama dengan I, apakah H ekivalen I? Jelaskan. Jadi, jika kedua himpunan tersebut berlaku sama dengan, maka kedua himpunan tersebut pasti ekivalen. D. Jika J dan K adalah himpunan sedemikian sehingga berlaku J ekivalen K, apakah J sama dengan K? Jika kedua himpunan tersebut berlaku ekivalen, maka kedua himpunan tersebut belum tentu sama dengan. Soal nomor 6. Misalkan A himpunan menyatakan himpunan 2, 4, 5, 4, manakah pernyataan yang salah? Jelaskan. A 45 himpunan bagian A salah karena himpunan bagian 45 itu menyatakan anggota, bukan himpunan bagian. 45 bukan himpunan A. Benar, karena 45 itu merupakan anggota dari A. 45 himpunan A benar karena 45 merupakan himpunan bagian dari A. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.